Dan saudara, seperti apa jelasnya proses rekrutmen para relawan medis dari COVID-19 di Wisma Atlet ini kemudian direkrut menjadi prajurit TNI Angkatan Laut? Kami pagi hari ini sudah terhubung dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Bapak Laksamana TNI Yudo Margono. Pak Yudo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, dengan Bayu di Jakarta, Pak. Apa kabar? Kita ketemu lagi. Ya, alhamdulillah baik-baik. Terima kasih. Ya, salam sehat selalu untuk Bapak sama jajaran ya. Sama-sama. Ya, Pak Yudo, kita pengen tahu nih, beberapa waktu kan kita terus melihat TNI Angkatan Laut sebagai apresiasi merekrut relawan medis yang ada di Wisma Atlet. Jadi istilahnya saya katakan mereka ditawari untuk masuk ke TNI Angkatan Laut, begitu kan ya Pak Yudo? Ya. Kenapa Ya, Pak betul. TNI Angkatan Laut memberikan apresiasi ini? Apa yang menggerakkan TNI AL? Yuk kita rekrut saja mereka, Pak Yudo. Ya, jadi yang pertama bahwasanya saya melihat sendiri dan langsung ketika saya menjadi Pangkop Kapelhan waktu itu, kebetulan memimpin Wisma Atlet, saya melihat keikhlasan dan kerja keras mereka para sukarelawan ini bekerja di situ tanpa pamrih, saya lihat. Dan waktu saya menjadi Kasal, pertama saya langsung CC ke Pak Doni Monardo, Presiden Doni Monardo yang Satgas COVID-19, dan saya akan meminta untuk saya rekrut menjadi prajurit Angkatan Laut. Dan beliau sangat setuju dan mengapresiasi sehingga pada waktunya pemasukan prajurit kita rekrut mereka. Dan tentunya dengan COVID-19 ini Rumah Sakit Angkatan Laut juga banyak membutuhkan tenaga-tenaga medis tentunya. Dan saya yakin dengan merekrut mereka sudah mempunyai pengalaman, kemudian yang mungkin paling penting mereka sangat berani untuk menghadapi COVID ini. Di saat mungkin orang lain pada khawatir menghadapi ini, mereka dengan ikhlas dan sukarela berani untuk merawat para pasien-pasien di Wisma Atlet. Sehingga nantinya kalau mereka menjadi prajurit Angkatan Laut, mungkin dari sisi mental ideologi tidak perlu pelatih lagi. Mereka sudah mempunyai keberanian, apalagi pandemi COVID ini kita nggak pernah tahu kapan selesainya. Ya, dimengerti ya Pak, para relawan ini atas apapun mereka merelakan dirinya untuk memerangi COVID. Itu saja sudah poin. Ini Ya, betul. bibit Tentara Nasional Indonesia gitu Bapak melihatnya ya, dan kemudian ini direkrut. Ya, betul. Oke, waktu ditawarkan Pak, apa reaksi dari para relawan medis di Wisma Atlet pada waktu itu? Ya, mereka sangat gembira, sangat senang sekali karena ada wujud perhatian dari pemerintah melalui TNI Angkatan Laut. Karena mereka apalagi orang tuanya juga sangat mendukung dan sangat gembira sekali dengan kita membuka pendaftaran di Wisma Atlet tersebut. Ya, jadi banyak Pak yang daftar ya, atau hampir semua? Sebenarnya banyak sekali waktu itu, tapi dari persyaratan yang memungkinkan mengikuti tes 140 waktu itu. Kemudian dari tes yang dipersyaratkan sekarang terjaring 73, jadi yang pria 35, kemudian wanitanya 38. Karena memang di militer tidak bisa kita hindari persyaratan ya harus ada. Baik dari sisi umur, kemudian dari sisi tinggi, berat, dan sebagainya. Oh, jadi tetap ada seleksinya, sehingga betul-betul memenuhi kriteria untuk menjadi anggota TNI Angkatan Laut. Namun dibanding dengan prajurit-prajurit untuk tempur, tentunya ini juga ada banyak keringanan bagi mereka. Karena nanti mereka akan ditempatkan untuk di rumah sakit yang tersebar di Angkatan Laut. Ya, karena memang ada kebutuhan juga di TNI Angkatan Laut untuk mengisi tenaga-tenaga medis yang sekarang makin banyak dan tersebar. Belum lagi kapal rumah sakit kan Pak? Ya, betul. Nanti kapal rumah sakit yang sekarang lagi dibangun ada satu kapal juga. Nanti armada 1, 2, 3 ini ada kapal rumah sakit satu-satu, semuanya dapat satu-satu. Dan nantinya rumah sakit di situ sekarang ini juga kita siap jagakan. Namun pengawaknya masih terbatas. Karena pengawaknya masih banyak dikonsentrasikan di rumah sakit yang di darat, khususnya di Samelan maupun Sidoarjo. Ya, Pak Yudo, saya tahu Bapak sempat bertemu juga untuk melihat para rekrutmen ini begitu, anak-anak muda Indonesia yang melamar menjadi TNI Angkatan Laut setelah mereka
menjadi relawan bertugas untuk negara, untuk medis melawan COVID-19 di Wisma Atlet. Ya. Mungkin Bapak ngobrol dengan 1-2 orang dari mereka. Apa yang membuat, pengen tahu saya Pak, dari sisi Bapak begitu ya, ketika ngobrol dengan mereka yang putra, yang putri begitu. Mengapa itu Pak mereka sampai rela untuk maju, saya mendaftar menjadi relawan medis? Apa saja sih mereka latar belakangnya? Mungkin ada juga di antara mereka yang tidak belajar ilmu keperawatan dan lain-lain. Bapak menemukan apa saja ketika ngobrol dengan mereka ketika waktu itu sempat berjumpa, Pak Yudo? Ya. Jadi waktu itu saya di Mabesal, waktu mereka tes jasmani, saya sempat ngobrol pada mereka baik yang laki maupun perempuan, dan mereka juga saya ingin mengabdikan diri pada pemerintah melalui profesionalisme mereka tentunya di bidang keperawatan. Dan mereka kalau hanya di Wisma Atlet nanti hanya sebagai tenaga relawan saja, ya mungkin nantinya akan mungkin ada batas waktunya dan sebagainya. Nah, dengan dia mengabdikan diri pada pemerintah melalui Angkatan Laut ini, mereka tentunya akan lebih panjang lagi masanya, dan tentunya profesionalisme mereka akan semakin terjaga, dan untuk membantu para penderita COVID tentunya mereka akan lebih lama lagi akan melaksanakan bisa merawat dengan baik. Iya. Dan dari juga mereka waktu itu langsung saya tes, bisa nggak nyuntik atau bisa nggak melaksanakan tes. Lalu Pak, apa jawabannya? Langsung dia praktekkan, ya langsung Oh. bisa. Nah, sedangkan prajurit saya yang murni dari Angkatan Laut yang kejuruannya ini perawat, katanya kami belum diberi sampai ke situ. Nah, ternyata mereka lebih maju untuk di dalam bidang perawatan medis ini. Oke. Sehingga nantinya harapan saya begitu dia masuk ini, dari pengalaman tugasnya mereka sudah ada. Kemudian dari mental kliniknya apalagi sudah bisa. Setuju Pak. Nah, Ya, dan ini nantinya mereka sangat akan membantu rumah sakit yang tersebar di jajaran Angkatan Laut. ya, setuju Pak, karena mereka secara mental sudah bukan main, mengajukan diri untuk demi negara menjadi relawan. Itu saja sudah bukan main bagi kita semua, masih banyak yang takut seperti Pak Yudo katakan. Lalu Pak, mewakili mereka, orang tua mereka begitu, tentu mereka senang ketika putra-putri mereka nanti lolos dalam seleksi dan menjadi TNI Angkatan Laut. Itu kebanggaan tersendiri bagi keluarga, bagi seseorang untuk menjadi anggota TNI Angkatan Laut misalnya. Apakah ini juga menjamin kesejahteraan mereka, Pak? Saya boleh tanya itu sama Bapak, Ya. ini juga sudah dipikirkan begitu oleh TNI Angkatan Laut? Ya tentunya kesejahteraan pasti akan ada, karena nanti kesejahteraan sama dengan prajurit Angkatan yang sekarang. Ya baik gaji, kemudian tunkin, kemudian perumahan dan sebagainya otomatis kan sama haknya dengan prajurit, karena memang dia memang nantinya akan menjadi prajurit Angkatan Laut. Cuma bidangnya lain-lain, ada yang bidang tempur, ada yang marinir, mereka ini pada bidang medis. Nanti bisa bekerja di rumah sakit maupun di rumah sakit di kapal. Jadi di tiap kapal perang itu ada juga tenaga medisnya. Nanti dia juga bisa kita tekan situ. Dan Mas Bayu perlu digarisbawahi, ini bukan kali ini aja. Nanti dalam tahun depan program berikutnya perekrutan bintara ini akan terus kita ambil mereka ya. Karena kita butuh banyak tenaga medis di saat pandemik ini. Karena memang banyak juga tenaga medis kita yang menjadi korban pandemik ini di rumah sakit. Sedangkan perekrutan kita yang dari umum ini, kita masih ngajari banyak lagi. Nah mereka ini begitu lulus, saya yakin langsung bisa siap pakai. Ya, berarti ini kolaborasi positif menurut saya, kerjasama menarik dari Satgas COVID-19 di bawah Pak Doni dengan TNI Angkatan Laut bersama Pak Yudo. Ya. Karena sekarang kalau Pak Doni katakan siapa yang mau menjadi relawan medis di Wisma Atlet, mungkin lebih banyak yang tunjuk tangan dan berani karena ada kemungkinan mereka ikut seleksi TNI Angkatan Laut. Betul begitu kan Pak Yudo? Ya, mudah-mudahan demikian, tapi kami lebih mengambil pada yaitu tadi profesionalisme mereka dan keberaniannya mereka ini sangat membantu tugas-tugas Angkatan Laut. Jadi yaitu tadi Pak, dengan kelulusan yang ada ini kalau kita mengambil dari umum itu belum bisa pakai, jadi masih ngajari lagi. Nah harapan saya dengan mereka ini begitu lulus pasti langsung siap pakai mereka. Nah, sehingga dengan pandemik yang semakin meningkat ini, tentunya rumah sakit Angkatan Laut juga harus semakin banyak
personil perawatnya yang untuk mengatasi semua ini. Karena juga ke depan kapal-kapal perang kita juga tidak boleh anggotanya terserang pandemi ini. Sehingga juga harus dijaga. Dan kalaupun ada, segera dirawat dan harus balik lagi untuk melaksanakan tugas. Ya, Pak Yudo, tapi begini, dengan program ini berjalan terus, ini bukan berarti kemudian nanti di Wisma Atlet justru para relawan ini harus meninggalkan tugas di Wisma Atlet. Sekarang kan lagi penting-pentingnya mereka ada di sana karena memang harus pendidikan di TNI Angkatan Laut. Nah, saya boleh tahu bagaimana mengimbangi ini, Pak, pada situasi-situasi pandemi sedang naik atau meningkat kasus positifnya, Pak Yudo? Ya, jadi begini, Mas Bayu, banyak juga perawat kita yang diperbantukan di Wisma Atlet, itu yang dipimpin Letkol Marinir Arifin. Oke. Bersama Pak Arifin yang nanti saya ngobrol nih Pak setelah ini. Ya, banyak yang BKO juga ke rumah sakit yang lain. Sehingga nanti kita tetap diperbantukan ke Wisma Atlet ada, kemudian di Batam itu, kemudian di tempat lain lagi, dan juga rumah sakit kita sendiri kita butuh banyak memang personil tenaga medis. Jadi walaupun kita sudah rekrut, tetap nanti kita akan perbantukan pada Wisma Atlet. Oh, jadi tetap akan ketersediaan tenaga medis di Wisma Atlet, bahkan di rumah sakit Angkatan Laut tetap akan terjaga, begitu Pak Yudo ya? Ya, betul. Ya. Betul, ya. Oke, Pak Yudo. Jadi tidak mengurangi jumlah di sana karena Wisma Atlet ini yang juga lagi merekrut relawan baru tentunya. Karena yang kita rekrut ini yang tentunya yang memenuhi syarat untuk masuk sebagai prajurit Angkatan Laut. Jadi kita berikan juga keringanan-keringanan. Ya. Pak Yudo, jadi ini udah berapa, saya menyebutnya apa ya, berapa angkatan Pak, berapa kali sudah dilakukan perekrutan dan kemudian mereka mengikuti pendidikan untuk TNI AL-nya, begitu? Boleh tahu Pak? Ya ini baru sekali, dari gelombang pertama ini Mas yang saya ambil, karena waktu itu gelombang untuk perekrutannya baru kali ini, baru masuk ini, saat dibuka Wisma Atlet sampai saat ini baru kali ini kita membuka perekrutan untuk bendaranya. Nah, nanti ke depan tentunya akan kita rekrut lagi. Jadi ini akan gelombang perekrutan ke berikutnya. Ya. Karena memang Angkatan Laut setiap tahun ini kan ada 2 gelombang untuk perekrutan bintara dari bintara karir, prajurit karir. Ya, sejauh ini Pak Yudo di dalam pendidikan mungkin Bapak menerima laporannya dari saya menyebutnya mungkin para kepala sekolah atau yang bertanggung jawab di diklat mendidik mereka sebagai anggota TNI Angkatan Laut ini. Mereka baik Pak, mereka bisa mengikuti disiplin tingkat tinggi yang diajukan oleh TNI sebagai persyaratan mereka harus seperti apa dan bagaimana di sana? Ya, alhamdulillah mereka dapat mengikuti dengan baik. Ini sudah berjalan 2 minggu. Tapi sekarang ini lagi taraf dasar keprajuritan. Nanti dasar keprajuritan 2-3 bulan baru mereka masuk ke untuk kejuruannya. Kejuruan dalam ini adalah sebagai tenaga medis yang pelajaran di kelas dan praktek dan sebagainya. Nah sekarang ini tahap pertama masuk pada dasar keprajuritan. Oke, baik. Pak, bagian akhir dari obrolan kita pagi hari ini karena Bapak sebentar lagi sudah harus ada kegiatan lain. Apa yang Pak Yudo ingin sampaikan kepada semua yang mendengar kita ngobrol pada pagi hari ini? Mungkin mereka tertarik untuk menjadi relawan. Di satu sisi mereka juga ingin menjadi anggota TNI Angkatan Laut. Semangat-semangat apa yang Bapak ingin sampaikan ketika Bapak juga melihat relawan medis berani maju dan kemudian mereka juga Bapak berikan apresiasi, TNI Angkatan Laut berikan apresiasi, ayo menjadi anggota TNI Angkatan Laut khususnya. Pesan apa yang Bapak ingin sampaikan kepada siapapun yang sekarang berpikir, saya juga ingin menjadi relawan medis, misalnya, Pak Yudo? Ya, kami mengimbau pada seluruh pemuda-pemudi, tentunya dengan situasi pandemik ini, mari kita saling membantu program pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19 ini. Bisa melalui berbagai segi, diantaranya adalah sebagai relawan di rumah sakit yang ada, rumah sakit darurat yang ada, baik di Wisma Atlet, di Batam, dan sebagainya. Dan tentunya memang tidak harus berharap untuk mendapatkan reward. Ya, namun dengan keikhlasan ini saya yakin
ada perhatian-perhatian dari pemerintah yang seperti sekarang ini kami butuhkan. Ya, tentunya dengan keikhlasan, dengan keberanian, dengan kerendahan hati untuk merawat, membantu bersama, saya yakin dari Allah Subhanahu Wa Taala pasti ada reward dan pada mereka entah melalui apapun. Ya, kebetulan kami melalui Angkatan Laut ini ada reward pada mereka. Baik. Apresiasi Pak untuk TNI Angkatan Laut yang memberikan penghargaan kepada relawan medis dengan mengundang mereka menjadi anggota TNI Angkatan Laut. Semoga ini timbal balik yang kemudian baik bagi Indonesia, bagi NKRI. Terima kasih Pak Yudo untuk waktunya. Silakan melanjutkan tugas lagi. Saya akan ngobrol dengan salah satu relawan yang sudah dipilih oleh TNI Angkatan Laut dan kemudian juga dengan komandan lapangan di Wisma Atlet. Untuk mendengar lagi cerita-cerita tentang relawan medis ini. Pak Yudo Margono, terima kasih banyak. Selamat pagi. Terima kasih.